Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana jadinya jika sebuah inverter didinginkan menggunakan cairan. Apakah inverter tersebut bisa rusak atau ada efek lainnya jika didinginkan menggunakan cairan? Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa suhu panas yang ada di sistem PLTS seperti di inverter dan di MPPT biasanya akan mengurangi efisiensi. Selain karena kabel yang kecil dan tidak cocok untuk sistem PLTS tersebut, biasanya alat tersebut di dalamnya memang didesain untuk didinginkan, sehingga ketika pendinginannya kurang kemudian digunakan dalam jumlah watt yang besar, maka alat ini dipastikan akan panas. Dan ini tentunya akan menimbulkan masalah jika diteruskan setiap hari. Umumnya alat ini akan cepat rusak karena dipaksa dengan suhu yang tinggi. Nah, dari beberapa komponen PLTS yang sudah saya temui, untuk alat-alat PLTS ini seperti inverter dan SCC, baik SCC PWM ataupun SCC MPPT, biasanya pendinginnya tidak jauh dari sekedar fan cooler saja. Ada yang sistemnya menghisap suhu panas di dalam alat tersebut, dan ada juga yang sistemnya didinginkan dari udara luar. Nah, dua cara pendinginan ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun saya belum menemukan alat PLTS seperti inverter dan MPPT yang didesain untuk didinginkan menggunakan cairan. Nah, di beberapa waktu terakhir ini saya sempat menemukan video dari pegiat PLTS juga. Nah, beliau ini memasang inverter dengan cara direndam di Tupperware kemudian didinginkan menggunakan cairan. Nah, cairan ini sepertinya oli ya. Jadi oli yang digunakan ataupun dimasukkan untuk mendinginkan inverter ini memang tidak bisa mengalirkan listrik. Beda seperti halnya air biasa yang biasanya ketika terkena ke komponen elektronik biasanya langsung konslet. Nah, untuk cairan yang dimasukkan untuk mendinginkan inverter ini, saya lihat dan sempat saya tanyakan, ini aman, bahkan sudah digunakan hingga 2 tahun lebih. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, mendinginkan alat-alat elektronik menggunakan cairan. Namun memang untuk penggunaan di sistem PLTS masih tergolong belum ada. Ya, hanya sekedar eksperimen-eksperimen pengguna untuk mendinginkan alat-alat elektronik menggunakan cairan. Nah, untuk di komputer, bahkan dengan komputer yang kelas tinggi, itu sudah ada cairan khusus untuk mendinginkan dari komponen-komponennya. Dan suhu dari peralatannya ini bisa dikontrol bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Nah, sebenarnya ini hal yang menarik jika diterapkan untuk peralatan di sistem PLTS, kecuali baterai ya, karena baterai mungkin tidak cocok untuk direndam. Nah, untuk inverter dan MPPT ataupun SCC, saya rasa ini bisa diterapkan untuk mendinginkan menggunakan cairan ini. Karena seperti yang kita ketahui, kadang untuk SCC ataupun MPPT juga inverter, ini suhunya bisa di atas 30 derajat. Bahkan untuk 40 derajat itu masih dikatakan normal. Untuk MPPT yang saya gunakan di belakang ini ya, untuk MPPT POMR, ketika tidak saya kasih kipas itu suhunya bisa di atas 50 derajat. Nah, ketika saya pasang kipas fan cooler pendingin, maka suhunya di kisaran 40 derajat. Nah, ini sebenarnya cukup panas ya ketika dibandingkan dengan didinginkan menggunakan cairan. Nah, memang untuk suhu di atas 40 ini untuk MPPT saya, karena memang arusnya itu mendekati di 40 ampere. Ini MPPT yang saya gunakan MPPT 40 ampere, dan kadang memang sempat tembus di 36 ampere, 32 ampere. Dan untuk MPPT yang murah meriah seperti itu hal yang wajar panasnya segitu. Dan sebenarnya sudah saya gunakan setahun lebih, itu tetap aman-aman saja.
Namun jika bisa didinginkan di bawah 40 derajat tentunya hal yang bagus. Begitu juga untuk inverter ketika digunakan dekat dengan puncak continuousnya biasanya akan mengalami panas yang berlebih. Bahkan kadang ada yang menambahkan kipas pendingin untuk mendinginkan inverter tersebut. Nah, kemudian akan timbul beberapa pertanyaan ketika direndam menggunakan cairan, baik itu cairan khusus ataupun cairan yang dibuat sendiri. Apakah alat-alat ini tetap dalam kondisi bagus? Apakah jika dalam jangka waktu panjang tidak rusak karena ini terendam terus? Apakah tetap aman-aman saja untuk komponen-komponennya? Nah, dari yang saya baca-baca, dari yang saya temui di YouTube dan di internet, ternyata meskipun direndam, untuk alat-alat ini tidak rusak. Seperti halnya yang sempat saya tonton, ya, untuk inverter yang direndam ini sudah digunakan sekitar 2 tahunan. Dan ini masih aman-aman saja. Inverter tersebut kalau nggak salah saya lihat adalah inverter Tafware. Dan ini ya merek yang murah namun sudah PSW. Dengan inverter tersebut saya lihat masih aman-aman saja padahal sudah digunakan sekitar 2 tahunan. Nah, jika dilihat juga untuk peralatan lainnya seperti komputer itu juga menggunakan pendinginan cairan. Bahkan ada yang melakukan mining kemudian untuk PCB-nya itu direndam menggunakan cairan. Dan itu aman-aman saja, dan bahkan untuk komputer ini yang mendesain untuk direndam ini langsung dari pabrikannya. Berarti aman-aman saja ketika direndam. Nah, jadi menurut sahabat gimana nih untuk peralatan elektronik ataupun peralatan PLTS ini yang direndam menggunakan cairan? Apakah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun sistem PLTS kita, atau ini kurang rekomendasi? Nah, kalau saya ya pengen sih untuk menerapkan, cuman saya takutnya ada masalah, dan untuk membeli inverter lagi, SCC lagi, ya masih berat lah ya. Kalau hanya untuk sekedar eksperimen kemudian rusak, ya masih sayang. Tapi kalau mungkin dicoba menggunakan inverter yang murah ataupun SCC yang murah, sebenarnya nggak ada salahnya juga. Kemudian dites menggunakan peralatan dengan watt yang tinggi. Seperti mungkin untuk SCC dikasih panel surya melebihi spek, kemudian untuk mengecas. Tentunya dengan begitu akan dilewati arus yang besar sehingga harusnya SCC ini bisa panas. Sebenarnya bisa begitu. Namun untuk saya sendiri sebenarnya belum berani untuk mempraktekannya karena ini ya menurut saya beresiko. Padahal ada yang sudah menerapkan 2 tahun lebih itu aman-aman saja. Namun saya masih ada keraguan untuk ikut menerapkan. Mungkin di lain waktu jika saya mempunyai alat yang khusus untuk saya eksperimenkan dan saya mempunyai cairan khusus untuk pendingin, ya akan saya coba. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan tentang peralatan PLTS yang direndam ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika sahabat ada pendapat tentang masalah ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu juga pendapat sahabat tentang alat PLTS yang direndam di cairan ini. Dan jika sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video ini. Untuk di deskripsi video ini saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan Shopee video saya. Selain itu, ada juga beberapa media sosial saya yang mungkin sahabat bisa kunjungi di sana. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.